Mungkin dari Oh, sana jelas, tapi muncul ke saya ke sininya jadi putus-putus nggak tahu. itu Pak Ustadz pengaruh dari kuota, Nah, ini juga sinyal, putus-putus. sinyal. Sinyalnya Oke, nggak bagus itu. ini Iya. ya, ini ada senang sekali ini, ada Intan nih, Intan senang sekali ini. Sukron, jazilan Ustadz. Loh, ada ungkapan seperti ini pasti sukron itu kan syukur kan, seneng kan? Iya. Afwan, Dan, Bu Intan. nah, terus ini nanyanya ke saya malah ini. Mister G, tetanggaan sama Paula nggak di Semarang? Ya karena saya tetanggaan, makanya saya ngomong terus. Paham ya Bu? Karena saya tetanggaan sama Paula. Paula itu orang baik, tak mungkin gitu. Tak mungkin melakukan tuduhan itu. Oke, saya jawab dulu nih typingan nih Pak Ustadz. Ada Kenapa lagi Ustaz dari sinyalnya belum begini? Malaysia, ada Kastina Abdullah. Tetangga saya itu Pak Abdullah. Ini Kastina. Ini dari Malaysia. Terima kasih dari Malaysia hadir. Kami di Malaysia pun sokong Mama Pau. Banyak yang sokong Mama Pau ini. Oke, tadi pertanyaannya begini Pak Ustadz. Iya. Apa pertanyaanku apa Mbak Yuli? Lali aku. Tadi, masa seorang istri yang sudah bersumpah demi nama Allah Masa kita itu nggak percaya gitu dituduh, ya? ya dituduh selingkuh gitu. Tadi Iya. pertanyaannya. Iya Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz. Ini kan sudah rame nih gara-gara ucapannya suaminya karena di depan para awak media sehingga rame diberitakan. Ramai diberitakan tentang perselingkuhan sampai di layar apa saja ada. Nah, pada akhirnya Pak Ustadz, yang dituduh ini ngomong, demi Allah, hanya Allah yang tahu. Semua yang dinarasikan itu tidak benar. Kalau ada seorang ibu, seorang wanita, seorang emak-emak sudah mengatakan begitu, ini kalau saya itu dalam sekali Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, silakan. Ya, itu sumpah itu salah satu perkataan yang paling tinggi ya dalam mentakkid sebuah atau dalam menguatkan satu pernyataan, itu sumpah. Kalau sudah sumpah demi Allah, itu sudah titik di sana. Biarkan dia mempertanggungjawabkan sumpahnya itu langsung di hadapan Allah. Kita percaya seperti itu. Kita percaya. Nah, tinggal ketika misalkan kalau dalam hal persidangan gitu ya, tinggal pihak yang satunya lagi membuktikan, gitu. Membuktikan apakah benar dengan tadi saksi yang menyatakan bahwa dia melakukan hal tersebut. Sebenarnya dalam Islam itu secara spesifik perselingkuhan itu tidak ada. Intinya seperti itu. Bahasa selingkuh itu tidak ada, tapi dalam Islam itu berzina gitu. Masuknya pada zina muhson mungkin ya, zina muhson. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Gitu. Dan itu luar biasa kalaupun memang benar gitu ya. Nah, di sini mungkin yang harus dipertanyakan yang dimaksud dari perselingkuhan yang disampaikan oleh yang inisial B ini itu seperti apa? Apakah hanya sekedar chatan gitu ya atau apa gitu? Apakah itu sudah masuk dalam ranah perselingkuhan menurut hukum di kita? Tapi intinya dalam Islam itu perselingkuhan secara spesifik tidak ada, yang ada adalah zina di sana seperti itu. Nah, ketika seseorang sudah bersumpah dia tidak mengakui tuduhan dari orang lain, itu kita sebagai seorang muslim ya harus menerima. Itu sumpah. Jadi ada bahasa gini, sumpah itu torikun min turuki ta'kidil kalam. Torikun min turuki ta'kidil kalam. Satu cara di antara cara-cara untuk
menguatkan omongan, untuk mentakkid, mengukuhkan satu omongan satu. Nah, jadi ketika sumpah itu diucapkan, maka kita harus percaya. Kalau masalah apakah sumpahnya benar atau bohong, itu kembali kepada orang yang mengatakan sumpah, dia dengan Tuhannya, dia dengan Allah. Oke. Kita ya percaya, makanya sudah kalau misalnya sudah bersumpah, Ya percaya. kalau sudah bersumpah kan artinya itu sudah pasrah itu, Pak Ustadz. Ya kan? Nah, saya adalah salah satu orang yang mungkin teman-teman juga yang lain juga sama ya, tapi saya satu di antaranya adalah saya. Saya tidak percaya adanya tudingan itu. Dan saya selalu menyuarakan bahwa itu nggak begitu caranya kalau mau anu orang, ya. Masa dituding selingkuh, masa malah apa namanya itu? Lebih apa namanya ya? Lebih bersabar gitu ya. Ini Ya. Pak Ustadz, saya salah satu orang yang tidak percaya tudingan itu. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak di tempat saya ini yang tidak percaya. Pak Ustadz mungkin kenal ini Pak Ustadz ya. Ini dari Titik Setiawati. Pak Ustadz, dulu saya KKN di Desa Sukarame, Kecamatan Sukanagara, tahun 1985. Iya, Sukanagara itu kalau dari sini paling sejam ya. Kecamatan Sukanagara ini kemarin juga yang di antara daerah yang kena longsor itu di Sukanagara. Oh, yang kena gempa kemarin tuh? Bukan, yang sekarang kan lagi musibah juga Cianjur, Mister. Oh ini sekarang ini yang musim hujan ini? Cianjur Selatan itu pertama longsor, banjir, sama pergerakan tanah. Jalan-jalan itu amblas, Mister. Malah ada jalan Masya yang Allah. terputus Oh. semua bawah. Jadi pergerakan tanah, pergeseran tanah, rumah-rumah pada ya gitulah. Allah Allah. Di Cianjur Selatan, tapi memang lokasinya itu di ini ya menyebar gitu ya. Menyebar. Musim hujan kan di sana? Iya, musim hujan. Itu dampak dari hujan juga. Kalau ya ini bulan Desember sih masalahnya. Iya. Saya adalah salah satu orang yang tidak percaya dan ini ternyata ada yang typingan di bawah Pak Ustadz. Nih, Mbak Imbong akhirnya tak berkutik, tuduhannya tak terbukti. Komnas Perlindungan Anak bantu Paula. Video di Guru Bangsa Channel. Bangsa Channel, aku cari Guru Bangsa Channel ya, saya cari ya. Guru Bangsa Channel. Saya cari dulu Pak Ustadz ya, nanti seperti apa ya. Siap. Bangsa Channel. Channel N-nya berapa nih? Guru Bangsa Channel. Saya langsung. Mana kok nggak ada? Guru Itu Bangsa profil, Channel. itu kan profil orangnya yang komen itu, Mister, sih ada videonya. Oh iya itu ya. Ya. Saya lihat dulu, nanti saya akan subscribe kalau tulisannya. Oh iya nih, saya ini kalau benar ya, mohon maaf ya, kalau benar nih kita ini. Wah, kok gambarnya kayak ngene deh. Ini Pak D ini enggak videonya kok cahayanya kayak gini deh. Waduh. Wes pokoknya ini hanya saya sudah tampilkan ya. Silakan teman-teman nanti dicari aja Guru Bangsa Channel ini. Ya mudah-mudahan benar informasinya, bukan hanya ini aja ya. Silakan teman-teman dicari di Guru Bangsa Channel. Kalau memang benar silakan. Tapi kalau hanya opini-opini ya silakan Anda yang menilai ya. Ini ada katanya ada di situ Komnas Pengadilan Anak bantu Paula Peru. Guru Bangsa Channel ini suatu saat di Guru Bangsa Channel bisa ngobrol-ngobrol di sini kalau ini, tapi bicaranya kebenaran loh ini kalau di channel saya, bukan yang asbun ya. Oke.
Oke, ini ada yang minta tolong share Mr. Z. Saya nge-share nanti kalau yang benar, jangan sampai kalau informasinya nggak benar ngikut nge-share itu saya jadi menyebarkan informasi yang salah. Kalau yang saya omongkan ini tadi ngobrol sama Pak Ustadz ini semuanya benar dan semuanya ada dasarnya, gitu ya. Pak Ustadz kan melihat juga pengacaranya ya Pak Ustadz ya. Pengacaranya ngomong itu ada kata-kata begini Pak Ustadz. Mustahil. Bahasa kata-kata mustahil itu kan saya nggak suka. Mustahil. Pak Imbong itu ingin cerai, bukan ingin rujuk. Itu mustahil gitu. Saya itu kalau di dunia ini sepertinya kok nggak ada yang mustahil Pak Ustadz. Tapi Pak pengacara ini bilang mustahil, jadi saya takut Pak Ustadz. Kalau saya belum ini nih ucapan pengacaranya seperti apa saya belum tahu nih. Jadi bahasanya apa? Mustahil. Mustahil, kalimatnya mustahil. Pak Ustadz mau dengar? Atau percaya saja sama saya? Percaya sajalah. Nanti saya saya lihat-lihat aja nanti. Ya, caranya like, comment, dan subscribe Mr. Z Bicara. Pasti ketemu di sini. Siap. Ada kok di situ. Saya sudah reaksi tuh. Saya sudah reaksi. Kalimat-kalimat mustahil ini berbahaya ini. Tapi nggak apa-apa, kita lewati saja. Kita lewati saja Pak Ustadz. Karena saya ini membicarakan terkait dengan ini ya Pak Ustadz ya. Saya sudah cerita juga sama Mbak Yuli ya. Saya bukan mau ngapa-ngapain. Saya itu nggak suka kalau ada orang tidak menghargai wanita, tidak menghargai seorang ibu, tidak menghargai itu. Karena saya tidak pernah lakukan itu kepada emak saya gitu loh. Jadi kalau ada kata-kata ini menunjukkan akan menghadirkan 71 bukti. 71 bukti ini kalau diteruskan itu bunyinya kan 71 bukti untuk membuktikan Paula Verhoeven selingkuh, kan begitu Pak Ustadz? Iya. Tidak bisa 71 bukti terkait dengan penjualan, 71 bukti terkait dengan bisnis, kan tidak. Ini kan kalau diurut-urut, Mbak Imbong menyertakan 71 bukti berkaitan dengan selingkuh. Itu merendahkan menurut saya. Selingkuh itu 2 bukti aja udah cukup. Ini 71 Pak Ustadz. 71 bukti ya. Iya. Ada teman nih loh. 71 bukti untuk membuka aib istri. Iya itu. Padahal Allah itu punya sifat namanya as-sattarul uyub. Zat yang maha menutupi aib-aib kita. Ini manusia ingin melangkahi Tuhan. Justru Tuhan itu menutup aib kita. Tapi ini manusia justru ingin membuka aib orang. Luar biasa. Ini kelihatan senyum-senyum Pak Ustadz. Senyum asik nonton di TV itu. Hati saya itu remuk redam ketika ngomong seperti itu. Kami akan hadirkan 71 bukti untuk membuktikan peristiwa ini. Ya peristiwa apa? Peristiwanya kan peristiwa tudingan selingkuh. Artinya pasti akan membuka ini kalau benar terjadi. Tapi saya percaya sama Paula Verhoeven bahwa itu tidak benar Pak Ustadz. Iya. Mister, ini kan perceraian ya. Iya. Awal itu perceraian. Yang namanya perceraian, namanya talak itu adalah hak suami.
Ketika si suami, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, sudah cukup sebenarnya, Mister. Itu ya, sudah cukup dan sudah bisa berpisah. Gitu. Nah, kemudian itu hak suami, dan ketika di pengadilan mungkin tidak terlalu banyak bukti pun juga hakim itu dapat mengetuk palu ya untuk memutuskan perceraian. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa harus diiming-iming, harus dibarengi dengan membuka aib, istilahnya seperti itu. Apa yang diinginkan oleh sosok seorang suami seperti itu? Inginnya seperti apa? Apakah karena memang memperebutkan hak asuh anak gitu ya, sehingga dia harus membuktikan perselingkuhan? Nah, itu ya. Ataupun apa? Padahal untuk mempermasalahkan hak asuh anak itu tidak perlu seperti itu. Ini memang sesuatu hal yang aneh. Saya kira sesuatu hal yang sangat aneh. Kalaupun mau talak ya talak saja, karena itu adalah hak suami. Beda cerita kalau misalkan yang mengajukan talaknya perempuan, pasti berlama-lama itu apalagi ya menjatuhkan talaknya perempuan, kemudian si suami itu tidak nerima, pasti akan banyak hal lah di pengadilan. Nah, kalau ini kan secara Islam gitu ya, sebenarnya ketika suami menjatuhkan talak ya sudah, itu cerai saja. Udah cukup Pak Ustadz, selesai. Nggak perlu lagi nambah-nambah kan? Ya gitu, seperti itu. Nah, jadi ini masalahnya Pak Ustadz. Masalahnya Pak Ustadz kan, itu kan ada orang-orang pintar di samping-sampingnya. Kalau Mbak Im itu nggak paham secara pemikiran kurang, ini kan ada orang-orang pintar di depan, di belakang, di samping, kan bisa ngomongin. Nah, itu harusnya seperti itu. Ini juga sebenarnya dalam rumah tangga itu ya, pihak keluarga itu juga harus berperan, Mister. Pihak keluarga dari kedua belah pihak. Dari Paula, kemudian dari keluarga Mbak Imong juga, orang-orang yang tentunya pastilah ada yang paham agama seperti itu. Minimalnya gurunya harusnya bisa mendamaikan, meredakan hal ini. Seharusnya seperti itu. Ada istilah ya secara kekeluargaan, gitu kan? Diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian kalau urusannya tentang talak ya silahkan di pengadilan. Tapi urusan hal-hal yang seperti itu, gitu ya, seperti ini diselesaikan secara kekeluargaan. Harusnya seperti itu. Harusnya bisa. Tapi memang nggak mau ini. Bahkan itu kan Pak Imbong sendiri yang ngomong itu, sehingga sampai ke berbagai media ini kan Pak Imbong sendiri. Nggak ada apa-apa kemarin sebelum dia konferensi pers itu nggak ada apa-apa. Talak aja, pisah rumah aja. Begitu kepada media, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan untuk judul malam ini adalah pagar makan gorengan. Waduh, langsung. Pagar makan tanaman Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Nah, dari kata-kata pagar makan tanaman, seluruh Indonesia akan tahu bahwa itu arti daripada peribahasa itu ya itu. Nah, akhirnya apa? Bergulirlah ini. Bukannya makin hari itu bukannya mereda, tetapi justru makin meningkat. Mulai dari 43 bukti, kemudian tambah lagi menjadi 71 bukti, dengan 10 saksi, dengan 3 ahli. Ini perceraian model apa Pak Ustadz? Sampai ada ahli, 10 saksi. Ada nggak yang ahli selingkuh Pak Ustadz di Indonesia ini Pak Ustadz? Iya. Sampai ada ahlinya ya, tim ahlinya. Duh. Ahlinya itu ya sengkuni itu Mister C. Aduh, biung. Terus lucunya Pak Ustadz, lucunya lagi, anehnya lagi. Yang dituduh ini, yang perempuan kan Paula. Yeah. Yang laki itu kan
punya hak jawab lah, punya inilah, punya ini. Yang laki Pak Ustadz nggak ada ribut-ributnya Pak Ustadz. Harusnya kan harusnya nih ya, ini mohon maaf ya ini Pak Ustadz ya. Harusnya ini kan rame nih. Laki, karena ini sudah menimbulkan kekacauan, keramaian, masalah sosial di Indonesia, yang laki ini ngomong dong. Mohon maaf, saya telah menimbulkan ini, menimbulkan itu. Sebenarnya nggak begini, nggak begono, nggak begitu. Sebenarnya selesai. Mengapa ini punya hak bicara tapi nggak mau berbicara Pak Ustadz? Kan kebenaran ada di situ juga Pak Ustadz. Ya. Saya kira kalau mau disebut laki-lakinya itu mau disebut banci ya banci mungkin ya, Mister. Ya gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin bagi istri-istrinya di rumah tangga. Kenapa suami itu jadi pemimpin? Itu ada konsekuensinya. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu, suami itu diberi kelebihan ketimbang perempuan. Kelebihan apa? Pertama, fisiknya. Suami, fisiknya, pemberani, ada syaja'ah. Walaupun si laki-lakinya itu badannya lebih kecil daripada perempuan, daripada istrinya, minimal ada keberaniannya. Ya. Untuk apa? Suami itu punya fisik yang lebih, ya untuk pertama melindungi. Maka kewajiban suami itu adalah melindungi istri dari disakiti oleh orang lain, baik fisiknya maupun perasaannya. Gitu. Yang kedua, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, diberi kelebihan oleh Allah itu apa? Diberi kelebihan akal suami itu. Malah dalam satu pendapat katanya, laki-laki itu diberi akal 9, nafsunya 1. Kalau perempuan, nafsunya 9, akalnya 1. Nah, para ahli kemudian mengkaji hal ini. Yang dimaksud dengan akal di sini kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan logika. Nah, nafsu di sini apa? Emotional quotient, perasaannya. Nah, jadi kalau di perempuan itu perasaannya 9, akalnya 1, gitu ya. Kalau laki-laki akalnya 9, perasaannya 1. Makanya wajar ketika sosok seorang istri itu maaf, Mister. Oh, nggak apa-apa Pak Ustadz. Saya patuh sama Ustadz pokoknya. Jadi wajar ketika seorang wanita itu baperan, ya, karena diberikan perasaan 9. Seorang wanita itu jarang menggunakan logikanya, karena katanya diberikan akal 1, ya. Lebih ke baperan, terbawa perasaan. Kalau laki-laki justru tidak peka terhadap perasaan orang, katanya. Karena dia lebih banyak menggunakan logikanya. Nah, saya kira tindakan yang diambil oleh inisial B ini lebih ke tidak menggunakan logika. Ya. Dia justru lebih menggunakan perasaannya dia, gitu ya. Saya merasa benar, saya merasa menjadi orang yang tersakiti dengan si istri yang selingkuh, dengan bla 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 bla, sampai itu kan punyanya perempuan. Ya, makanya bisa jadi saya bilang ini si B ini banci apa laki-laki apa perempuan ini. Seperti itu. Harusnya kan logis sajalah, ya sudah. Itu tadi itu saya cut dulu, itu apa yang dikatakan Pak Ustadz itu di sampingnya ada tanda tanyanya ya, tanda tanya. Tanda tanya, ingat teman-teman ya, bukan menghakimi ya, itu tanda tanya. Apakah, ya kan? Tanda tanya. Lanjut Pak Ustadz. Ya. Masalahnya dia tidak lebih terbawa perasaan dia seperti itu, sampai membawa bukti sekian. Sudah, kalau misalkan dia menggunakan logikanya, ini perempuan yang sudah mengandung anak saya, 2 anak saya, ya, mengandung selama 9 bulan, kemudian dia melahirkan yang nantinya akan menjadi penerus dia. Masa sekarang di akhir
hubungannya itu harus saling menyakiti, harus saling mengumbar aib, harus kita jatuhkan. Seperti itu. Ya, sebenarnya masih banyak nih saya mau bincang-bincang sama Pak Ustadz ini, Pak Ustadz. Tapi karena tidak terencana, jadi saya jadi kesana kemari, Pak Ustadz. Mungkin Mbak Yuli ada pertanyaan sebelum saya akan bertanya yang terakhir untuk Pak Ustadz. Mbak Yuli, silahkan Mbak Yuli. Oke, Mr. C. Ini pribadi Pak Ustadz. Siap. Ya, saya waktu itu kan untuk perceraiannya itu karena buktinya itu kan cuman perselingkuhan perasaan. Ya. Karena tidak disina. Kalaupun itu terjadi, saya kan nggak punya bukti gitu. Nah, itu hukumnya apa itu Pak Ustadz? Karena kan cuman perasaan. Bukti cuman cetetan di WhatsApp aja. Nah, tapi kedua pihak itu sudah mengakui. Mbak Yuli, ini yang mengajukan Mbak? Iya, saya. Enggak, tapi saya sudah ditalak waktu itu Pak Ustadz. Oh, ya. Apa Mbak Yuli selingkuh? Tidak. Loh kok ditalak? Dia yang nalak saya, Mr. C. Karena, ya kan karena apa? Karena saya itu ketahuan dia selingkuh gitu. Jadinya saya kan kasih 2 pilihan nih Mr. C. Waktu itu. Ayo Pak Ustadz, kita bongkar ini Pak Ustadz. Kita Mbak Yuli ini dari Singapura, kita bongkar aja Pak Ustadz. Saya Yeskop, bukan Mbak Yuli. Oh Yeskop, Yeskop. Nah, gini karena terbongkar itu perselingkuhan mereka, jadinya saya kasih 2 pilihan. 2 pilihan, kalau kamu sayang sama perempuan itu, kasih pilihan, bukan gini, kasih pilihan 2 nih. Kamu mau sama perempuan itu apa sayang sama anak istrimu? Keluargamu ya. Ya. Terus dia jawab, saya akan pilih perempuan itu Pak Ustadz. Oh. Jawabannya. Oh. Jadi saya akan di depan kamu tuh ngomong begitu? Iya, Mr. C, di depan Masya saya. Allah. Nah, sakitnya di depan hatimu? Kalau sakit iya sih Mr. C, karena kita berumah tangga itu bukan 1-2 bulan. Itu sudah 11 tahun Mr. C. Nah, jadi sakit ya sakit Mr. C. Namanya juga orang berumah tangga itu pasti ada. Rasa kecewa juga ada. Terus keputusannya dia itu akan memilih wanita itu, jadi ya mau gimana lagi gitu. Jadi aku milih perempuan itu, saya menjatuhkan talak 3 buat kamu. Itu jawabannya waktu itu. Masya Allah. Ya. Oke. Talak 3 ya? Iya, langsung talak 3 itu Pak. Itu talak memang ada berapa sih? Iya, aku nggak tahu. Ada 1, 2, Mr. C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan kalau sudah talak 3, tidak bisa balik lagi. Dijelaskan langsung Pak Ustadz. Itu masih ada pertanyaan lagi Mbak Yuli? Itu aja sih dari saya. Oke, Pak Ustadz silahkan dijelaskan sekaligus ada 1, 2, 3 tadi saya nggak tahu Pak Ustadz. Iya. Kaitan dengan tadi yang diceritakan oleh Mbak Yuli ya. Itu mungkin sudah menjadi takdir Allah seperti itu ya. Walaupun bahasa jodoh itu adalah hak prerogatif Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja.